Oke, aku mau sekalian bahas sesuatu, sekalian thread recap untuk hari Senin. Hari Senin tidak ada thread karena newsnya tidak ada red folder news, ya. Dan hari ini juga tidak ada red folder news. Selasa aku agak bingung untuk hari ini. Tapi yang kemarin nih ya, tuh cuman ada orang ini. Kenapa tiba-tiba aku ingin thread recap no thread? Padahal biasanya enggak gitu. Oke, ada sesuatu yang menarik ya. Oke, untuk hari ini kita coba lihat di sini market masih mantul dari fair value gap daily. Oke, di 4 hour kita sudah nge-sweep buy side liquidity ini ya. Nah, ini yang menarik nih. Bias ini di 4 hour itu kan udah nge-sweep buy side, nge-respect fair value gap doang kan ya. Sama inverse fair value gap udah di 4 hour itu udah bearish. Nah, tapi di 1 hour itu kita sudah nge-sweep ini sell side liquidity ya. Sudah sudah inverse juga di sini ya. Sudah di inverse bearish fair value gap, dan harusnya di sini tuh masih ada respect fair value gap ya, cuma di 15 menit kayaknya. Nah, di sini sebelum market open ya, betul. Sini ada fair value gap ya. Apalah di sini. Kita satuin aja fair value gapnya. Nah, suka aku tuh ini. Jadi secara nggak langsung kan ini netral ke bearish ya. Nah, kalau buy sedang netral, aku lebih suka nunggu reaksinya itu. Kalau kita benar-benar bearish ya, di sini kan ini ya, salah, sini kan ada fair value gap besar nih ya. Kalau kita misalnya bearish, kita akan sweep internal liquidity ini di dalam fair value gap, habis itu lanjut ke bawah kan. Itu skenario pertama. Yang kedua, kalau kita benar-benar hari ini itu bullish, ya kita akan nge-sweep bagian bawah dulu sebelum ke atas. Nah, skenario ketiga itu yang pasti dia akan chopping di sini ya. Market akan bergerak seperti ini. Ataupun kalau bearish ya dia langsung begini, habis itu naik dikit begini. Begitupun juga dengan bullish ya. Yang bullish juga dia udah begini, naik begini ya. Nih ya, pas market buka ya kita lihat market sweep bagian ini dulu. Nah, ini udah pasti ini bearish nih, soalnya kita udah dikasih konfirmasi di 4 hour ya. Walaupun ini ya, ini aja nih ini aja nih udah lebih ya nih. Tuh, kita lihat kita udah nge-inverse. Ini bahkan nggak ada fair value gap nih di sini ya, bagian ini. Tuh. Kita udah nge-inverse di 4 hour ya, udah menandakan bearish. Cuman aku nggak dapat entry untuk hari ini. Ya. Tuh, kalau misalnya aku entry di sini, sini terus aku incer ini, wah nggak bagus ya guys. Kecuali kita mantul ke ini 5 minute fair value gap ini ya. Tuh ya, kita lihat tuh ini mantulnya kuat, tapi di sini aku kurang suka di close-nya. Kita lihat tuh, kan ada fair value gap di sini. Kita lihat tuh, ini chopping banget loh. 1, 2, 3. Ini berapa candle nih? Sampai nge-inverse. Ini ada 8 candle ya, 9 lah.
8 atau 7 salah. Ada 7 ya. Di Shopee banget dia mau turun, naik lagi. Turun sekarang. Ya aku sih lebih lebih mending nggak nge-trade aja ya, soalnya hari ini kan nggak ada news. Cuman ini berhasil kok. Aku taruh stop loss. Aku kadang kalau stop lossnya, kalau swing high-nya kayak gini aku taruh stop lossnya di sini. Dan pasti berujung berujung SL, atau aku taruhnya di sini itu. Ini pun pasti udah BE nih, break even. Cek. Itu guys. Itu dia. Mungkin segitu aja aku mau ngejelasin soal bagaimana aku ngambil trade, bagaimana aku ambil trade di bias yang netral tapi agak bearish ya, untuk trade ini. Agak netral ya sebenarnya bisa dibilang ini. Oke. Kalau bias seperti tadi itu, kalau misalnya bukan karena 4 hour ini, kalau bukan karena 4 hour ini, pas kita lihat di jam 1 bener-bener netral ya, kita kita dua-duanya tuh biasnya tuh memiliki sama ini ya, sama-sama memenuhi syarat bias. Nah, kalau kayak gitu ada dua kemungkinan, eh, antara tidak trade atau mengikuti skenario. Ya, skenario yang aku bilang itu, kalau dia nge-sweep ini terus reaksinya sesuai dengan apa yang aku bilang, ya kita kita mengambil bias itu, mengambil trade itu. Kalau ada setup, kalau kayak tadi ini ya itu nggak ada ya. Kayak mungkin segitu aja. Oke. Sampai jumpa di trade recap selanjutnya.